Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah anugerahnya. Segala yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita punyai, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan banyak nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, membimbing umatnya, memberikan teladan petunjuk yang sempurna bagi seluruh umat manusia, sehingga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menempuh jalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah, surat yang kita bacakan adalah surat Al-Bayyinah. Ada yang menyebut surat Al-Bayyinah, dan ini yang masyhur. Ada yang menyebut surat Al-Qayyimah. Ada yang menyebut surat Lam yakunil ladzi. Disebut Al-Bayyinah karena di ayat pertamanya ada kata Al-Bayyinah, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya secara global, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik, lam yakun, tidak akan, munfakkina, tidak akan melepaskan, tidak akan meninggalkan,
Apa yang ditinggalkan? Agamanya, akidahnya, keyakinannya. Tidak meninggalkan agama, kekufurannya, kesyirikannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan yang gamblang, yang nyata, yang jelas, yang terang benderang. Apa itu al-bayyinah? Dijelaskan dalam ayat kedua dan ketiga. Al-bayyinah yaitu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka suhufan. Suhuf jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Mutahharah yang suci, yaitu Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya kutubun, kutub jamak dari kitab. Ada yang menerjemahkannya kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, yang benar, yang adil, yang seimbang. Ada yang menafsirkan kutub, kalau kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba, ketetapan yang lurus, yang benar, yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang adil. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah tafarraqa, berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Alladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka berpecah belah, bergolongan, berkelompok, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah tadi, penjelasan yang nyata. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan melaksanakan agama ini mukhlishina lahu, kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, lahuddin, seluruh agama ini, hunafa, agama yang lurus, hanifan, hunafa'a, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang adil. Kemudian balasannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Di sini tidak ada kata abada. Kalau bagi orang yang beriman, di surga ada abada. Tapi nanti kita lihat rincinya. Ada di ayat lain yang menjelaskan bahwa juga ada kata abada dalam penjelasan tentang orang-orang kafir yang masuk dalam neraka jahanam. Di sini khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah orang yang sejelek-jelek, atau dalam terjemahan kadang ada sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat makhluk, sejelek-jelek makhluk. Sedangkan ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Balasannya apa? Jazaa'uhum, ada berapa ini? 4 atau berapa? Jazaa'uhum, balasan mereka,
Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Aden. Aden itu surga kekal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surganya surga kekal. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya mereka selama-lamanya. Di sini ada kata abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka juga ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi dari surat Al-Bayyinah nanti ke atas ini pembahasannya sudah mulai surat-surat yang agak panjang. Kalau kemarin kan turun itu surat-suratnya pendek-pendek. Ini mulai agak panjang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik itu meninggalkan, berpisah dari keyakinannya, dari akidahnya, dari kepercayaannya, dari agamanya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Berarti ini satu paket, ini 3 ayat ini. Apa itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka suhufan, lembaran-lembaran kitab yang suci, yaitu Al-Qur'an, kitab suci. Maka fungsi atau gunanya, perlunya diutus para nabi dan rasul dan diturunkan kepadanya Al-Qur'an untuk disampaikan kepada umat manusia ini untuk menjadikan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu menjadi beriman. Maka karunia di antara karunia yang terbesar bagi kita umat Islam, orang beriman khususnya, bahkan bagi seluruh umat manusia, di antara nikmat terbesar yang kita miliki, yang kita rasakan adalah diutusnya para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak ada bandingannya, karena dengan diutusnya nabi dan rasul ini orang yang tadinya kafir. Nah, dan di sini teksnya kafir, lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir yang kafir. Di sini kafir itu ada 3. Ahli kitab itu ada Yahudi, Nasrani. Kafir. Tidak disebut non muslim tapi kafir. Wal musyrikin, dan orang musyrik. Kalau ahlu kitab itu yang mereka mempunyai kitab yang diturunkan dari langit. Orang Yahudi Taurat, orang Nasrani Injil. Mereka disebutkan lebih duluan, menunjukkan mereka lebih utama. Harusnya mereka layak untuk beriman duluan daripada orang-orang musyrik. Sedangkan al-musyrikin, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah. Ada yang menyembah patung, menyembah manusia, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah gunung, menyembah lautan dan lain sebagainya. Menyembah berhala. Tidaklah orang-orang kafir dari 3 golongan ini akan bisa meninggalkan agama mereka kecuali sampai
datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu diutusnya nabi dan rasul yang membawa risalah, membawa kitab yang dibacakan kepada rasulun minallahi yatlu suhufan. Maka kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini karunia yang sangat besar. Di dalam surat Ali Imran ayat 164 disebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh laqad, kalau setelahnya fi'ir sudah ada lam, sudah ada qad, itu dua taukid penegasan. Dan sungguh manna yamunnu, memberikan. Sungguh laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang beriman. Id ba'atsa fihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus fihim, di antara mereka, rasulam min anfusihim, nabi, utusan, rasul dari mereka sendiri, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Yatlu alaihim, nah ini fungsinya nanti sama. Kalau di sini hanya yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan suhufan, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi, ini nanti akan berulang-ulang, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi, yang pertama membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab ada yang mengatakan Al-Quran, Al-Hikmah ada yang mengatakan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka sebelumnya itu dalam kesesatan yang nyata. Yang kita menjadi beriman, kita menjadi orang Islam, dulunya kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, dulunya kafir, dulunya musyrik, dulunya tidak. Begitu Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, maka beliau sebagai penyeru agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah, membacakan kepada mereka umatnya ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini membacakan, awalnya membacakan, menyampaikan. Maka Nabi SAW hanya menyampaikan basyiran wa nadhira, yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ancaman. Yang awalnya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan akhlaknya. Sebelum menerima risalah yang lebih berat tentang hukum-hukum Allah, yang kemudian wa yu'allimuhum, ini kan lebih rinci lagi. Yang tadi hanya membacakan, sekarang mengajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Ada yang menerjemahkan atau menafsirkan As-Sunnah. Wa in kamu, atau al-hikmah adalah kesesuaian antara ilmu dengan perbuatan. Apa yang mereka pelajari itu yang mereka amalkan. Berdasarkan ilmu itu mereka mengamalkan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan mereka sebelumnya itu dalam kesesatan yang nyata. Ayat model seperti ini ulang-ulang kali. Kalau dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummiyina, kalau di sini rasulam min anfusihim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, di sini huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di antara orang-orang ummi.
Orang-orang minhum yatlu alaihim, sama ending. Kelanjutannya sama. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab, Al-Hikmah. Dan di antara nikmat kita diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah dalam sering dibaca ini, dalam acara-acara ini sering dibaca. Dua ayat terakhir dari surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Nabi SAW itu menginginkan semua umat manusia itu masuk Islam, beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman pengasih, pengampun, rauf, ar-rahim, penyantun dan penyayang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Rasul, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahidan, saksi. Kelak para nabi akan bersaksi di hadapan umatnya. Apakah mereka sudah menyampaikan risalahnya? Nabi Isa juga akan bersaksi di hadapan umatnya di hari kiamat. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu juga nabi-nabi yang lain. Syahidan wa mubasyiran, memberikan kabar gembira tentang adanya surga, tentang balasan bagi orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah. Wa nadhira, memberi peringatan, ancaman tentang adanya neraka bagi orang yang membangkang, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wada'iyan, yang menyeru, ilallahi bi'idnihi, dan yang menyeru kepada Allah dengan izinnya. Wasirajan munira, dan membawa cahaya. Diumpamakan Nabi itu matahari, sirajan, orang yang mempunyai cahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Akhlaknya apa? Al-Qur'an. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, berilah kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi mereka karunia yang sangat besar. Ini juga diulang-ulang, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan sesungguhnya telah kami utus engkau wahai Muhammad dengan bil haq, dengan kebenaran, sebagai basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi peringatan, dan tidaklah ada umat kecuali datang kepada mereka pemberi peringatan. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia yang tadinya tidak beriman, tadinya kafir, tadinya tersesat, diberi hidayah, petunjuk, diutus para nabi dan rasul dan membawa wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para nabi dan rasul. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu mau meninggalkan agamanya yang dulu, agamanya yang sesat, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasannya. Padahal aslinya kalau kita lihat orang kafir dari ahli kitab sama dengan orang musyrik juga.
Karena orang Nasoro ahli kitab, tapi mereka musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka mengatakan salisu salasa. Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Karena mereka menganggap Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan, mempertuhankan manusia. Sesungguhnya mereka musyrik juga, mereka ya kafir ya musyrik. Kemudian mereka dahulunya, makanya mayoritas ulama atau jumhur berpendapat surat ini surat Madaniyah, turunnya di periode setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena membicarakan tentang ahli kitab. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab itu lebih banyak ketika di Madinah. Mungkin pernah ketemu ahli kitab di Mekah, tapi frekuensinya atau jarang, sedikit. Tapi kalau di Madinah mereka sudah mendiami di sana. Ada 3 kabilah besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Kenapa mereka mendiami di sana? Karena mereka sudah percaya di dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, bahwa Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman akan turun di wilayah tersebut, akan diutus di wilayah tersebut. Maka mereka mendiami di sana menunggu kedatangan para nabi terakhir ini. Ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang isinya musaddiqun, membenarkan lima ma'hum, apa yang ada di dalam keyakinan mereka. Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelum Nabi Muhammad itu diutus menunggu-nunggu di Madinah, tinggal di sana menunggu Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka itu yastaftihuna, mereka itu meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berperang dengan orang kafir. Ya Allah, demi nabimu yang akan diutus di akhir zaman, menangkan kami atas orang kafir. Karena kami menunggu akan mengikuti nabi akhir zaman ini, penutup para nabi dan rasul. Mereka menjadikan Nabi Muhammad ini, nabi yang ditunggu-tunggu ini, sebagai tawasul. Ya Allah, demi nabimu yang akan diutus di akhir zaman ini, menangkan kami ketika mereka berperang. Meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama nabi, dengan nabi yang terakhir ini, minta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ketika mereka berperang dengan orang kafir. Tapi itulah penyakit orang Yahudi dari dulu sampai sekarang, itu mencela-mencela, nggak jelas. Falamma ja'ahum ma'arafu bihi, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika datang nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka kenal dengan detail ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil, kafaru bihi, mereka mengingkarinya, kafir, nggak mau beriman. Kenapa? Karena ternyata nabinya dari orang Arab. Mereka berharap, mereka menunggu di Madinah, nabinya dari orang Yahudi. Padahal ciri-cirinya mereka tahu. Bahkan mereka lebih tahu ciri nabi yang terakhir ini daripada mengenal anaknya sendiri. Mereka orang yang sangat mendalami kitabnya mengatakan, saya itu lebih tahu ciri-ciri nabi akhir zaman ini daripada yakinnya saya terhadap anak saya sendiri. Mereka saking rusaknya pergaulan mengatakan, anak saya itu mungkin bukan anak saya.
Yang selama ini saya rawat, saya besarkan, saya asuh, saya didik, mungkin bukan anak saya. Saya masih punya perasaan, mungkin istri saya pernah selingkuh dengan orang lain. Dan ini mungkin bukan anak saya. Saya tidak terlalu yakin. Tapi kalau Nabi akhir zaman, saya yakin, melebihi keyakinan terhadap anak saya sendiri. Tapi ketika datang, mereka kafarubi, mengingkarinya. Falaknatullahu alal kafirin. Maka mereka, laknat Allah ini hanya kepada orang kafir. Kenapa mereka seperti itu? Nah, itu tadi. Kalau itu tadi ayat 89, ayat 109-nya dalam masih surat yang sama, surat Al-Baqarah disebutkan wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dan kebanyakan orang-orang ahli kitab itu menginginkan wudun itu mawaddah warohmah, kasih sayang, sangat menginginkan. Orang-orang banyakan dari ahli kitab sangat menginginkan untuk mengembalikanmu, mengembalikanmu mimba di imanikum, setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kufaron, untuk berubah menjadi kafir lagi, balik musyrik lagi, kafir lagi. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, hasad dari diri mereka sendiri. Karena apa? Yang Nabi akhir zaman bukan dari kaum mereka, bukan dari Yahudi, dari bangsa Arab. Apa mereka hasad? Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang penjelasan kebenaran yang nyata, yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Setelah datang, maka sebagian ada yang beriman, kebanyakan mereka tetap kafir. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka maafkanlah mereka dan ampunilah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, utusan yaitu Nabi Muhammad SAW yang dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan suhufan mutahharah, kitab yang suci, lembaran-lembaran yang suci. Makanya kesucian Al-Quran suci maknanya, tidak ada yang bisa merubah, menyimpangkannya, menambahi, mengurangi. Al-Quran ini sangat rinci, sangat detail. Satu huruf saja dikurangi, satu titik koma dikurangi, itu akan ketahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Suci secara maknanya, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kontradiksi. Kalau buatan manusia ada kontradiksi. Ini tadi mengatakan begini, ini berubah jadi begini. Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Isinya kebenaran. Yatlu suhufan mutahharah. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Al-Quran penjelasan yang nyata. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya ada kutub, kitab-kitab yang lurus, yaitu pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu, yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, yang ada di dalam Zabur, yang benar, yang nyata kebenarannya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang, la ya'tihi, tidak ada mendatanginya batil, kebatilan. Ya ada, Al-Quran ini mengandung kebatilan.
Min baini yadayhi, di depannya dan di belakangnya. Tidak ada. Tanzilun, Al-Quran ini diturunkan dari Hakimin Hamid, yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Dalam ayat yang lain, itu tadi surat Fussilat ayat 42. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Awal dari surat Al-Kahfi. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW, Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Lurus, benar, konsisten. Kebenaran itu sesuatu yang konsisten, gak bakal berubah-ubah. Orang kalau bohong, untuk menutupi kebohongannya dia akan berbohong lagi. Tidak akan lurus. Pasti ada kebengkokan. Qayyiman, yang lurus. Liyungdira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Makanya ini kalau di dalam surah Abasa, faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang mau mengambil pelajaran darinya. Dari mana? Fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'atim mutahharah, yang tinggi, yang disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat yang mulia. Kiramim bararah, yang mulia dan terpuji. Kiramim bararah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat. Nah, inilah yang penjelasannya sangat sangat mengena kepada kita semua. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab, ini pembahasannya ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka ahli kitab itu berpecah belah menjadi golongan-golongan, ada yang beriman, ada yang kafir. Contoh yang beriman, Abdullah bin Salam, kemudian Raja Najasyi, dari ahli kitab, beriman, melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW, mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Dan tidaklah orang-orang dari ahli kitab yang diberikan kepada mereka Alkitab itu berpecah belah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, illa, kecuali mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Ini hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kalau ada orang yang kafir, setelah engkau sampaikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran ini, bukan karena mereka nggak paham, bukan karena mereka bingung, bukan karena Al-Quran ini samar-samar, tetapi justru karena ayat ini sudah jelas nyata. Mereka menyimpang, mereka mengingkari, mereka membangkang itu dengan kesadaran penuh. Tahu kebenaran dan mereka mengingkari kebenaran tersebut. Nah, itulah tugasmu, basyiron wa nadhira. Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Maka kita jangan sampai seperti mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 105 disebutkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berikhtilaf, berbeda pendapat, berseberangan, bermusuhan, saling bermusuhan, saling berpecah belah, saling berbeda pendapat.
Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang al-bayyinah, penjelasan yang nyata. Justru ketika penjelasan itu jelas, gamblang, terang, benderang kepada mereka, mereka itu berpecah belah. Ya ada yang beriman sedikit, tapi kebanyakan kafir. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah yang mendapat adab yang sangat pedih. Ini surat Ali Imran ayat 105. Surat Al-Anfal ayat 42. Kenapa kamu wahai Rasulullah diutus untuk memberi penjelasan ini? Liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Supaya orang yang celaka itu karena penjelasan yang nyata, dan orang yang hidup itu juga hidup mendapat petunjuk dengan penjelasan yang nyata pula. Makanya orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang tidak mendapat petunjuk itu diumpamakan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hidup apanya? Hidup hatinya. Mati apanya? Mati hatinya. Tidak mau menerima kebenaran. Ini diumpamakan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama masalahu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Perumpamaan, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Mati ini dulunya berarti dia tidak mendapat petunjuk. Orang ahli kitab, orang yang kafir dari ahli kitab, orang yang musyrik tadi dulunya tidak mendapat petunjuk, mati hatinya, gelap, tidak tahu cahaya. Awaman kana maitan fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan, berarti mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Hidayah ketika dia ikuti akan ditambah, akan diiringi dengan petunjuk yang lain, ditambah hidayahnya. Fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan dia cahaya yang membimbingnya bisa berjalan. Yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di antara manusia. Beda antara orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang tersesat. Maka enggak heran kalau orang yang sudah terkunci hatinya dalam kegelapan, enggak mendapat petunjuk, itu maghrib keluar rumah, enggak ikut sholat maghrib, ngobrol atau melakukan ya apa yang dia lakukan, enggak ada rasa sungkan, enggak ada rasa risih, enggak ada merasa berdosa. Itu orang yang tidak mendapat hidayah. Awaman kana maitan, yang dulunya mati. Nah ini ayat ini ada yang mengatakan atau berpendapat asbabun nuzulnya menggambarkan tentang orang yang dulunya musyrik, yaitu seperti Umar bin Khattab, kemudian mendapat hidayah. Begitu mendapat hidayah, dia menjadi pembela Islam yang paling depan. Sedangkan yang mati, nah, yang tadi Umar ketika sudah mendapat hidayah, dijadikan baginya cahaya, berjalan di antara manusia, menerangi. Kaman masaluhu, apakah sama perumpamaannya? Fid dhulumati, orang yang dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, enggak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hiasi, kami buat indah, kami anggap baik, kami buat orang kafir itu menganggap baik apa yang dia lakukan. Kemarin saya sampaikan, orang yang suka judi ya menganggap judi itu ya baik. Judi itu ya membina kerukunan karena duduk bersama bareng-bareng. Judi itu membuat harapan karena berharap selalu menang. Judi itu ya menjadikan orang semangat untuk meraih impiannya.
Itu bagi orang kafir itu ya dianggap baik semua perbuatannya. Orang yang di klub malam, orang yang di tempat maksiat menganggap apa yang dilakukan itu ya baik. Ini kan untuk refreshing, ini kan untuk menenangkan pikiran, padahal justru ketenangan itu tidak dia dapatkan di situ. Tapi ya tetap mereka menganggap semuanya itu kebaikan. Nah, ini dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab ketika diberi penjelasan yang nyata, yang gamblang, yang jelas, mereka justru berpecah belah. Lalu apakah ini hanya berlaku kepada orang Yahudi saja? Apakah berlaku kepada orang kafir saja? Apakah kita orang beriman tidak mungkin seperti mereka, atau justru punya peluang untuk bisa seperti mereka? Nabi SAW bersabda, innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Penyebutan angka dalam hadis atau dalam Al-Quran ada yang menafsirkannya pokoknya banyak sekali. Mungkin disebut 71, 72 atau 1000 atau lebih, itu pokoknya banyak lah. Mungkin lebih dari itu. Wa innan nasara ihtalafu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sedangkan orang Nasara mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok 72 golongan. Kalau Yahudi 71, orang Nasara 72. Orang beriman gimana? Wasataftariku hadhil ummah, dan umat ini, umat Islam akan berpecah belah ala salasi wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. 73 golongan. Tadi sekali lagi penyebutan angka dalam hadis, dalam Al-Qur'an itu ada yang menafsirkan pokoknya banyak. Mungkin 73, mungkin lebih, mungkin 100, mungkin lebih banyak lagi. Kelompok. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Makanya jangan sampai kita menyesal kalau yang kita ikuti ternyata bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kita ikuti bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini penyesalan yang sangat nyata. Sebuah penyesalan yang akan yang tidak terberikan ketika yang diikuti tidak. Nah, ini dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Dari ayat 27-28. Pada hari itu, di hari kiamat, orang zalim itu setelah di depan pengadilan di hari kiamat dia menyesal, yaqulu ya laitani, duhai celaka aku, penyesalan. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku mengambil jalan bersama Nabi, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menyalahkan. Ya pokoknya orang yang di neraka itu saling mengkambing hitamkan,
saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya laita, ya wailata, duhai celaka. Laitani lam attahid fulanan khalila. Duhai seandainya aku tidak mengambil fulan ini sebagai temanku, karena dia mengajak kepada jalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan diyakini kalau yang namanya perpecahan umat itu golongan, organisasi, bukan. Sama sekali bukan. Oh ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Oh itu golongan-golongan. Bukan itu yang dimaksud. Itu hanya organisasi. Kita semua selama mentaati Allah dan Rasulnya itu saudara kita. Saya sendiri secara pribadi sudah tidak punya kemungkinan untuk membenci, untuk bertengkar, untuk bermusuhan dengan sesama umat Islam. Karena saya secara pribadi pernah hidup di antara orang kafir dan bisa dengan damai. Saya pernah di suatu wilayah yang mayoritas non-muslim dan hidupnya damai. Saya tinggal di masjid, depannya orang kafir, Nasrani, mayoritas Nasrani, yang tiap hari ke sumur masjid itu orang Nasrani. Dia nyuci, dia mandi di situ. Dan saya bisa hidup berdampingan. Dan ada teman saya yang tugasnya lebih pedalaman lagi. Di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP. Itu listriknya yang ngasih orang kafir karena dia punya genset. Ada lagi teman saya yang nyumbang tikar untuk masjid itu dokter yang tugas PTT, kafir. Jadi mereka bisa berdampingan dengan damai. Apalagi kita sesama umat Islam. Perbedaan madhab, perbedaan yang furu, kita saling toleransi. Jangan gara-gara ini kita saling berpecah belah. Itu pelajaran dari ayat yang keempat, bahwasanya tidaklah berpecah belah orang-orang kafir dari ahli kitab ini kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, yang gamblang. Orang itu memilih kesesatan setelah mereka dijelaskan dengan rinci, dengan jelas tentang ajaran Islam. Makanya ini sebetulnya pembahasan tentang surat Al-Bayyinah ini memang agak panjang karena ayatnya sendiri panjang. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Allah Ta'ala alam, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tadi tentang hadis Innal Yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi akan terpecah belah 71 golongan. Wa inna Nasara ikhtalafu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Qalu wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu siapa yang tersesat? Yang tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Firqah yang melaknat para sahabat, firqah yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firqah yang mengganti usul, pondasi-pondasi yang kokoh yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, itu jelas.
Kalau organisasi semua insya Allah kita harapkan menjadi golongan yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan kepadanya, lahu lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, kepadanya seluruh peribadatan agama ini. Hunafa'a, agama yang lurus, hanifan, millata abina Ibrahim, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Inilah yang didialogkan Nabi Muhammad SAW kepada ahli kitab. Kalau dalam surat Ali Imran ayat berapa ini, 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau, wahai ahli kitab kemari, kita itu punya persamaan yang sama, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada satu kalimat, suatu ketetapan yang sama antara kita dan kalian, antara kami dan kalian. Allah na'budu illallaha wa la nusyriku bihi syai'an. Tidak atau jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang sama yang diajarkan dari dulu oleh para nabi dan rasul. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Janganlah menjadikan sebagian dari kita dan sebagian yang lain menjadi arbaban, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka arbab ini tidak hanya Tuhan yang disembah, yang diagungkan, tapi ditafsirkan juga orang yang ditaati. Karena mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para pemuka agamanya seakan-akan Tuhan. Kenapa? Karena ketetapannya, ucapannya, hukumnya, walaupun menyelisih hukum Allah, mereka taati. Nah, itu mempertuhankan manusia, mentaati manusia melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, faqulu syhadu, katakanlah, saksikanlah, bi anna muslimun, kami orang Islam. Akidahnya seperti ini. Dalam ayat ini, ayat 5 surat Al-Bayyinah, itu ya cara beragama yang benar, kompleks, lengkap. Sesungguhnya yang diperintahkan mereka semua, orang kafir, ahli kitab, orang musyrik, hanya diperintahkan untuk meyakini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 3 keimanan dalam hati, kemudian ucapan, yaitu sholat dan perbuatan, dan juga zakat. Berarti keimanan itu diiringi keyakinan di dalam hati, ucapan dari mulutnya, dan dibuktikan dengan perbuatannya. Lalu dari segi hubungannya, yang pertama hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan hubungan kepada manusia, membayar zakat.
kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat sekitarnya. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka syarat diterima amalan adalah beriman, menyembah, ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Kalau banyak amalannya tapi tidak didasari dengan iman, sia-sia. Banyak amalannya tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya juga tidak diterima. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Mukhlisina lahuddin wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Amalan hati, amalan ucapan mulut, amalan perbuatan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Lalu balasannya apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah di neraka jahanam. Balasannya kekal selama-lamanya, kekal di dalamnya. Nah, di sini tidak ada abadan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk, sejelek-jelek, kalau dalam terjemahan ada menyebutkan sejahat-jahat makhluk. Makanya di sini ada orang yang lebih lebih rendah, lebih sesat dari dari hewan, karena mereka tidak menggunakan akalnya, penglihatannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami akan isi neraka jahanam ini, kami akan penuhi isinya katsiran, banyak dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Syarrul bariyah. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lengah, yang lalai. Ini balasan orang-orang yang kafir di neraka jahanam. Apakah berarti tidak ada kata abadan di situ? Berarti tidak selama-lamanya? Ternyata tidak. Banyak ayat yang lain yang menyebutkan abadan, kata abadan. Surat An-Nisa, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan neraka jahanam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya, dan itu bagi Allah adalah sangat mudah. Innallaha, surat Al-Ahzab ayat 64-65. Innallaha la'anal kafirina wa addalahum saira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka adab yang sangat panas, saira, neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyaw wala nasira. Tidak bisa mendapati pelindung dan penolong. Berarti dalam ayat yang lain ada kata abadan.
Sedangkan orang-orang yang beriman ada kata abadan. Ulaika hum syarrul bariyah innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu orang yang sungguh sebaik-baik makhluk. Prestasi yang paling tinggi khairul bariyah. Maka orang yang taat, yang beriman dan beramal soleh, 4 balasannya, 4 kedudukannya. Yang pertama khairul bariyah, makhluk yang paling mulia, yang paling baik. Balasannya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang kedua, balasannya mereka di neraka, di surganya Allah Subhanahu wa taala, adn, yang kekal. Surganya kekal. Tapi kalau penduduknya enggak kekal, fana, ya habis. Tapi enggak, penduduknya juga kekal. Khalidina fiha abada. Sudah di surga, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Surga yang mengalir sungai-sungai, kekal fiha khalidina fiha. Yang keempat, dan ini tingkatan. Jadi orang yang paling mulia, yang paling baik itu sudah prestasi yang utama. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, itu sangat tinggi. Tapi kalah tingginya dengan masuk surga. Masuk surga kalah tingginya dengan kekal di dalam. Kekal di dalamnya kalah nikmatnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan itulah orang-orang yang, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Makanya orang yang alim, orang yang berilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Entah itu ilmu dunia, entah itu ilmu akhirat, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu dunia. Orang yang mempelajari ilmu dengan jujur, dengan ikhlas, akan membuat kesimpulan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dari saya pribadi, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pertanyaan? Fadol. Apakah ada caranya orang yang dimasukkan? Banyak. Tadi kan sudah sebutkan, yaitu Najasyi masuk Islam, Najasyi, kemudian Abdullah bin Sabah, dan sebagian orang Yahudi ada yang masuk Islam, tapi sedikit. Dan sampai sekarang ada ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang juga masuk Islam, dan mereka mengkonter pemikiran-pemikiran yang menyerang agama Islam. Jadi sejak zaman dahulu juga ada, sampai sekarang juga ada. Allah Ta'ala. Nah, sudah, nggak ada lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.